Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Ketemu lagi dengan gua di Telling Movie Channel. Kali ini gua akan ngerangkum sebuah film James Bond yang berjudul Spectre. Film James Bond ini adalah film keempat Daniel Craig setelah film sebelumnya yang berjudul Skyfall. Jika kalian belum menonton film James Bond Skyfall, silahkan cek, link ada di deskripsi. Spectre rilis pada tahun 2015 dan masih disutradarai oleh Sam Mendes. Film ini diperankan oleh artis-artis ternama seperti Daniel Craig sebagai James Bond, Lea Seydoux sebagai Madeleine Swan, Christoph Waltz sebagai Franz Oberhauser, Naomi Harris sebagai Yves Moneypenny, Monica Bellucci sebagai Lucia Ciara, Ralph Fiennes sebagai Mallory, Dave Bautista sebagai Hing, dan masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa gua sebutin satu persatu di sini. Pada film Spectre ini, Bond menghadapi sebuah organisasi penjahat, yang mana misi Bond adalah mengungkap semua anggota sindikat ini, hingga ke akar-akarnya. Yang ternyata dalangnya adalah saudara tiri Bond sendiri. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Baiklah, tak usah berlama-lama ngebacot di awal, siapkan kopi, rileks, dan selamat menonton. Film diawali dengan pesta yang sedang berlangsung di Meksiko, yang bertema Day of the Dead, atau Hari Orang-Orang Mati. Kemudian selang beberapa waktu, terlihat seorang pria berbaju putih menggunakan topeng dan tongkat, sedang berjalan di acara ini. Lalu, ada seorang pria lagi, yang memakai baju hitam bergambar tengkorak. Dialah James Bond. Bond ditemani seorang wanita. Mereka berdua berjalan masuk ke sebuah gedung dan menaiki sebuah lift. Saat di dalam lift, wanita itu mengeluarkan sebuah kunci kamarnya, dan berencana untuk melakukan mantap-mantap. Namun sayang sekali, adegan mantap-mantap mereka tertunda, karena Bond harus menjalankan misinya terlebih dahulu. Setelah berganti kostum, Bond keluar melalui jendela kamar dan menyusuri atap bangunan, dengan membawa senjatanya. Di seberang gedung, tampak seorang pria berbaju putih di awal scene tadi, sedang berbincang dengan seseorang. Sebelum Bond menembak, Bond terlebih dahulu mendengarkan percakapan mereka, menggunakan alat penyadap yang sebelumnya telah dipasang. Ternyata, pria berbaju putih itu sedang merencanakan sebuah aksi pengeboman stadion, pada pukul 6 sore ini. Pria berbaju putih itu memperlihatkan isi koper yang dibawanya, kepada temannya, dan berkata, semua sudah diatur, dan setelah ini, dia akan mengunjungi Sang Raja Pucat. Setelah mereka bersulang, Bond langsung menembak mereka semua. Bond juga menembak koper tadi dan koper itu pun meledak. Ternyata pria berbaju putih tadi, selamat dari ledakan tersebut dan melarikan diri. Bond berusaha mengejarnya. Di tengah-tengah kerumunan acara tersebut, tiba-tiba datang sebuah helikopter dan menyelamatkan pria tersebut. Bond pun melompat ke dalam helikopter itu dan langsung terbawa terbang. Dan perkelahian di dalam helikopter pun tak terelakkan. Yang pada akhirnya, Bond berhasil membunuh pria tersebut dan mengambil cincin yang dipakainya.
Setelah Bond dengan santuy mengendarai helikopter, ia mencermati cincin yang dirampasnya dari seseorang yang dibunuhnya tadi. Yang mana pada cincin, terdapat sebuah logo gambar gurita. Dan film pun, baru saja, dimulai. Scene berpindah ke London. Bond dimarahi M, karena aksi Bond di Meksiko sebelumnya. Di surat kabar dituliskan bahwa, aksi Bond itu telah mengacaukan keberlangsungan acara dan menghancurkan separuh blok bangunan yang ada di sana. Dan yang lebih parahnya lagi, kejadian itu menjadi insiden internasional. Tak sampai di situ, kejadian ini juga berdampak kepada intelijen Inggris. Mereka terancam dan program yang diberi kode 00 itu, akan segera ditutup. Karena alasan kejadian tersebut, ternyata, aksi Bond di Meksiko itu, tidak diketahui oleh pimpinannya sama sekali. Dan itu menjadi tanda tanya besar, Bond beraksi sendiri tanpa perintah. Uniknya, Bond beralasan bahwa ia kebetulan sedang berlibur di sana. Kemudian datang seseorang memasuki ruangan kantor itu. Dia adalah kepala keamanan gabungan yang baru ditunjuk, bernama Max Denbigh. Dan Bond membuat panggilannya sendiri untuk Max dengan julukan C. Di sini Max sangat tidak menyukai Bond. Max berkeinginan merombak organisasi ini dari kegelapan menuju ke arah baru yang lebih cerah. Setelah Bond keluar dari kantornya, ia dicegat rekannya, seorang perempuan yang bernama Eve Moneypenny. Eve bermaksud menyerahkan sebuah barang pribadi Bond yang dari Skyfall. Tapi di sini Bond menolak menerimanya sekarang, dan meminta rekannya itu untuk menyerahkannya malam ini pukul 9 di rumahnya. Lanjut, scene berganti di malam hari, Eve datang ke rumah Bond. Eve menyerahkan kotak barang tersebut. Di sini, Eve penasaran dengan aksi Bond di Meksiko. Karena semua orang yang berada di organisasi MI6, tengah membicarakan hal ini. Yang bisa berakibat karir Bond terancam dan akan segera berakhir. Tapi bagi Eve, aksi ini baru permulaan dan Bond merahasiakan sesuatu yang tak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Dikarenakan, Bond tidak mempercayai siapapun. Kemudian Bond menyalakan televisinya. Ternyata, di situ ditampilkan sebuah rekaman dari mendiang M. M adalah pimpinan Bond terdahulu, yang telah tewas pada saat di Skyfall. Dalam isi rekaman itu, M meminta Bond untuk melakukan ini, jika terjadi sesuatu padanya. M meminta Bond untuk mencari seseorang yang bernama Marco Sierra. Marco Sierra adalah pria berbaju putih yang tewas di awal film tadi. M berpesan, untuk membunuhnya dan jangan melewatkan pemakamannya. Yang mana, pemakamannya akan dilakukan 3 hari lagi di Roma, dan Bond meminta Eve, untuk membantunya melakukan pelacakan terhadap seseorang yang diberi julukan sebagai, Sang Raja Pucat. Eve pun menyetujuinya. Instinct. Setelah Eve pulang, Bond melihat-lihat berkas lamanya yang setengah hangus. Yang mana di situ terdapat fotonya saat diadopsi, ketika ia berusia 12 tahun oleh seseorang yang bernama Hannes Oberhauser. Lalu scene berpindah ke sebuah perahu. Bond bersama rekannya menuju gedung baru yang menjadi pusat keamanan gabungan yang dipimpin C. C yang dekat dengan pejabat tinggi London, berambisi merombak organisasi MI6. Karena menurutnya, misi di luar negeri, dapat dilakukan oleh robot. Diketahui C sebentar lagi akan mengadakan konferensi keamanan di Tokyo, untuk memutuskan tatanan dunia baru. Dan jika berhasil, C mempunyai akses intelijen tanpa batas, langsung dengan 9 negara. Di sini Bond langsung menemui Ki di pusat persenjataan MI6. Ki diperintahkan atasannya, untuk menanamkan sebuah nanochip di dalam darahnya Bond. Itu berfungsi untuk mengawasi Bond ketika dia berada di mana saja. Penanaman chip nano ini disebabkan Bond yang telah membuat kekacauan di Meksiko sebelumnya. Lalu Ki memperlihatkan sebuah mobil mewah anti peluru yang tadinya diperuntukkan untuk Bond. Namun karena Bond adalah agen barbar, mobil tersebut akhirnya diberikan kepada agen lain yang berjuluk 009. Di sini, Ki hanya memberikan sebuah jam tangan kepada Bond. Ki hanya bilang, itu sebagai pengingat waktu. Di sisi lain, Bond melihat mobil klasik lamanya yang telah rusak dan masih dalam tahap perbaikan. Bond yang sekarang telah terpantau 24 jam, karena chip yang ditanam di darahnya, meminta Ki untuk membuatnya lenyap sementara. Ki yang percaya dengan Bond, memberi waktu Bond sampai 48 jam hingga chip itu berfungsi secara maksimal.
Kembali ke Eve yang sudah sampai di kantornya, dia mendapat sebuah kado mawar putih dan sebuah handphone dari Bond. Kembali lagi ke Ki, dia yang sampai kantornya mendapat info bahwa agen 009 akan mengambil mobil mewah yang diperlihatkan kepada Bond tadi. Namun sayang, ketika Ki akan mengeluarkan mobil tersebut, ternyata mobilnya sudah hilang. Tentu saja, ini adalah ulah Bond. Kemudian scene berpindah kepada Bond yang datang ke Italia. Bond menggunakan mobil mewahnya untuk menghadiri pemakaman Marco Sciarra, sesuai dengan instruksi M dalam rekamannya. Orang pertama yang ia lihat, adalah sosok perempuan yang sepertinya, itu adalah istrinya Marco yang bernama Lucia Sciarra. Setelah acara pemakaman selesai, Bond berbicara kepada istri Marco, dan mengaku bahwa dia berasal dari asuransi jiwa dan pernah bertemu dengan mendiang suaminya. Scene berpindah ke Lucia yang pulang ke rumah. Sesampai di rumahnya, ternyata Lucia sudah ditunggu oleh 2 orang pembunuh. Hampir saja Lucia ditembak. Namun ternyata Bond ada di sana lebih dulu, dan menembak 2 orang penjahat itu. Di sini Lucia sudah mulai sadar, bahwa Bond bukanlah orang sembarangan. Tapi bagi Lucia, akan ada pembunuh lain yang akan datang lagi. Lucia langsung menebak, bahwa Bond lah yang membunuh suaminya. Karena faktanya memang seperti itu, Bond pun tak mengelak. Kemudian seperti biasa, tak butuh waktu lama bagi Bond menggombal. Dan ritual beradu congor pun, dimulai. Tak lupa dengan kewajibannya, Bond sambil mengorek informasi tentang organisasi mendiang suami Lucia. Lucia pun memberikan informasi bahwa tengah malam ini akan diadakan perkumpulan untuk memilih pimpinan baru, di sebuah tempat yang bernama Palazzo Cardenza. Di sini Bond juga meninggalkan sebuah nomor telepon temannya yang bernama Felix di Amerika Serikat. Bond berkata bahwa Felix akan membawa Lucia ke kedubes untuk keselamatannya. Berbekal informasi yang didapatkan dari Lucia, Bond langsung menuju ke tempat pertemuan organisasi itu. Setelah sampai, Bond menyamar dengan memperlihatkan cincin yang diambilnya dari Marco. Bond menggunakan nama samaran sebagai Mickey Tikus. Dalam pertemuan itu, terungkaplah bahwa mereka adalah organisasi yang memproduksi vaksin ilegal, untuk malaria dan HIV dan didistribusikan ke wilayah Afrika. Padahal WHO melarangnya. Organisasi ini pun tak segan-segan menyingkirkan tokoh-tokoh yang menentangnya. Mereka juga mengirim 160.000 imigran wanita, untuk dijadikan sektor prostitusi. Pada saat di tengah perbincangan, datang seseorang yang sepertinya menjadi pimpinan tertinggi mereka. Semua anggota yang sedang rapat, langsung berdiri menyambut kedatangannya. Terungkap bahwa, organisasi inilah yang menjadi dalang atas serangan Hamburg dan Tunisia. Dan yang terakhir Meksiko, namun sempat digagalkan oleh Bond. Lalu seseorang di sini yang bernama Guerra ditunjuk untuk membunuh sang Raja Pucat di Al-Tausi. Pimpinan organisasi itu memanggil algojonya, dan kemudian membunuh salah satu anggotanya, yang disinyalir telah berkhianat. Pimpinan mereka di sana, sepertinya sudah mendapati informasi kedatangan James Bond. Pimpinan mereka menoleh ke arah Bond dan memperlihatkan wajahnya dan berkata, ketika Bond akan kabur, dari belakang beberapa pengawal, langsung mencegahnya. Tanpa basa-basi Bond langsung menghajarnya dan melemparnya ke arah bawah. Setelah itu Bond meloloskan diri dari sana dan masuk ke dalam mobilnya. Algojo yang tadi membunuh Guerra, langsung memburunya dan adegan kejar-kejaran menggunakan mobil pun terjadi, di tengah kota. Bond melihat tombol senjata di mobilnya, namun setelah ditekan, senjatanya belum ada amunisinya. Ini karena mobil itu memang belum dipersiapkan Ki, untuk beraksi. Lanjut memasuki jalan yang sempit, mobil Bond terhalang oleh sebuah mobil mini yang dikendarai oleh seorang kakek. Karena Bond kesal tidak bisa menyalip, akhirnya dia mendorong mobil si kakek itu sampai kecepatan tinggi, hingga sampai di ujung di sebuah tempat parkir dan kakek tua itu pun syok seketika. Lanjut, masih dalam keadaan dikejar, Bond terlihat santuy dan menelepon Eve, yang baru saja selesai mantap-mantap, dengan seseorang di rumahnya. Bond meminta informasi tentang kejadian di Hamburg dan Tunisia, serta seseorang yang bernama Sang Raja Pucat. Diketahui ternyata Sang Raja Pucat adalah julukan untuk Mr. White.
Kemudian Bond pun meminta Eve mencari informasi tentang seseorang yang bernama Franz Oberhauser. Setelah itu, Bond kembali mencoba persenjataan mobilnya. Lalu dia menekan tombol knalpot dan keluarlah api dari knalpotnya. Ketika mobil yang digunakan Algojo itu terbakar, Bond menekan tombol udara dan dia pun terpental ke atas, lalu mobilnya terjun ke sungai. Bond pun mendarat dengan selamat. Scene berpindah dalam pertemuan di Tokyo, dan C berusaha meyakinkan 9 negara dalam hubungan intelijen itu. Jika semuanya setuju, kerjasama bisa dilakukan. Namun satu negara, yaitu Afrika, tak menyetujuinya. Lanjut scene berpindah kepada pimpinan Bond. Ia mendapat pesan darurat yang isinya, sebuah berita di mana mobil ciptaan Ki, terjun di sebuah sungai di Roma. Di sini M curiga, kalau Bond tidak ada di London. M menelpon Ki, dan menanyakan keberadaan Bond sekarang. Ternyata Bond saat ini sedang berada di Austria. Namun karena Ki sudah berjanji kepada Bond untuk membuatnya hilang sementara, Ki pun berbohong kepada M. Scene berpindah lagi ke Austria, Bond menemukan sebuah rumah terpencil dan menemukan seseorang yang dipanggil-panggil sebagai Sang Raja Pucat, alias Mr. White. Dia adalah mantan anggota organisasi dengan simbol gurita yang membelot, karena sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya lagi, atas perdagangan wanita dan anak-anak. Alasan Mr. White bersembunyi di sini, karena berusaha melindungi putrinya, yang berada entah di mana. Bond menjanjikan kepadanya, untuk melindungi putrinya. Sebagai jaminan, Bond memberikan senjatanya kepada Mr. White. Mr. White pun percaya. Mr. White memberikan informasi tentang keberadaan putrinya, dan putrinya akan menuntun Bond untuk menemukan El American. Setelah memberikan informasi tersebut, Mr. White langsung bunuh diri. Setelah Mr. White tewas, Bond mengambil sebuah foto Mr. White dan putrinya dari dompetnya untuk mengenali wajah putri dari Mr. White. Kembali ke M dan C. C berambisi keras mengawasi semua orang, termasuk anggota MI6. M mengatakan bahwa robot tak bisa menjalankan 100% keputusan. Karena untuk menarik pelatuk, kau harus yakin. Tentu kau harus menyelidiki, menganalisis, menilai, mengincar, lalu kau harus menatap matanya. Lalu di sini, C memutar rekaman yang mana, isi dari rekaman tersebut adalah komunikasi antara Bond dan Eve. Itulah mengapa, alasan C harus menyadap semua orang. Scene berpindah ke Algojo, dari organisasi logo gurita, yang ternyata masih mengikuti kemana Bond pergi. Dia mendatangi persembunyian Mr. White dan melihat Mr. White telah tewas. Berpindah ke Bond lagi, di sini Bond telah menemui putri dari Mr. White. Dia bernama Madeleine Swan. Wanita itu awalnya mengira Bond adalah calon pasiennya, namun ketika Bond menyebutkan pekerjaannya adalah seorang pembunuh, Madeleine langsung sadar bahwa Bond adalah orang yang berbahaya. Ia bertanya soal ayahnya dan menuduh Bond telah membunuhnya. Namun Bond mengelak, karena memang, Mr. White mati bunuh diri. Dan tujuan Bond ke sini, untuk menyelamatkannya, sekaligus meminta informasi tentang El American. Madeleine masih belum percaya dan menyuruh Bond keluar dari kantornya. Bond yang mengalah, akhirnya keluar. Ternyata Ki datang ke lokasi itu. Dia meminta Bond kembali ke Inggris, dan menyelesaikan masalah di kantornya. Dikarenakan karir Ki dan Eve terancam. Bond memberitahu Ki, bahwa ia masih berusaha mencari kebenaran tentang seseorang yang bernama Franz Oberhauser, yang telah tewas 20 tahun lalu. Untuk terakhir kalinya, Bond meminta tolong kepada Ki untuk menyelidiki cincin yang berlogo gurita itu. Dengan harapan, Ki dapat memberikan informasi yang cukup mendalam. Tanpa disadari, Algojo dari organisasi berlogo gurita, sudah membawa Madeleine. Bond pun berusaha mengejarnya. Di sisi lain Ki sambil menaiki sebuah kereta gantung, mencari informasi mengenai cincin berlogo gurita yang diberikan Bond. Namun sial, di hadapan Ki, sudah ada seseorang yang mengawasinya, entah dari organisasi mana. Beruntung Ki berhasil kabur.
Kembali ke Bond yang menaiki sebuah pesawat dan mengejar si Algojo yang membawa Madeleine. Aksi keren pun terjadi. Don't touch me! Bond akhirnya berhasil menyelamatkan Madeleine. Tapi Madeleine malah marah kepada Bond. Ia menyalahkan Bond, ini semua terjadi diakibatkan oleh Bond. Karena Algojo itu belum tewas, Bond langsung kabur membawa Madeleine. Bond mengajak Madeleine untuk masuk ke kamar hotelnya Ki, dan di sini juga, Bond mendapati informasi, kalau anggapannya selama ini benar. Franz Oberhauser ternyata masih hidup, dan dialah yang mengendalikan organisasi mafia ini. Mereka adalah Le Chiffre, Quantum Sciarra dan teman si Bond Mr. Silva, terhubung oleh satu orang yang bernama Franz Oberhauser. Dan terungkaplah nama dari organisasi ini, adalah Spectre. Lalu Ki menyalakan televisi dan melihat berita, bahwa di Afrika, telah terjadi sebuah ledakan. Bond lalu meminta Ki segera kembali ke markas, dan terus mengawasi keberadaannya. Lanjut, scene pun berpindah pada Bond dan Madeleine yang sudah sampai di sebuah tempat yang bernama El American, di sebuah kota bernama Tangier, di Maroko. Di rumah peninggalan orang tua Madeleine, Bond mencari sesuatu yang penting untuk mengungkap semua ini. Namun yang dia temukan hanyalah sebotol minuman keras. Madeleine yang sedih atas kepergian ayahnya, mencoba minuman keras itu. Begitupun si Bond, yang sama-sama meminumnya. Namun adegan mantap-mantap yang kita harapkan, tidak dikabulkan. Bond yang tidur di kursi, terbangun ketika ada seekor tikus yang datang dari lubang dinding rumah tersebut. Bond sadar, ternyata ada sebuah ruangan rahasia di mana ayahnya Madeleine menyimpan berbagai dokumen, termasuk komputer lama yang menyimpan koordinat tempat rahasia organisasi Spectre. What's this? It's coordinates. My father is scanning for a particular satellite phone. It's looking for someone. Scene beralih ke rapat 9 negara, yang dipimpin oleh C. Afrika yang sebelumnya tidak menyetujui program ini, mereka langsung merubah keputusannya. Di sini kita tahu, kalau Afrika, sudah dibuat paham dengan kejadian ledakan beberapa waktu lalu. Tentu saja bagi C, ini merupakan sebuah pencapaian besar. Namun bagi organisasi MI6, Bond yang bertugas di lapangan malah dianggap sebagai ancaman. C berencana akan menutup program O dan membubarkan seluruh organisasi MI6. Beralih ke Bond dan Madeleine yang sedang menaiki kereta api menuju Afrika. Bond mengajari Madeleine, cara menggunakan senjata, demi keselamatannya. Namun ternyata Madeleine sudah mahir. Ia hanya membenci senjata. Ki dan Eve meminta M, untuk menolong Bond di Afrika. Namun karena M merasa, kalau C telah mengawasi mereka semua, akan sangat berbahaya bagi keselamatan Bond. Oleh karena itu, M meminta Ki, untuk menghapus semua berkas alat pelacak Bond, agar C tidak bisa melacak keberadaannya. Dan biarkan Bond bekerja sendiri. Scene berpindah ke sebuah restoran di kereta, yang mana Bond dan Madeleine sedang makan. Namun tiba-tiba, Algojo Spectre datang dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya Bond berhasil dan selalu berhasil mengalahkan musuhnya. Shoot. Lalu Bond sampailah di tempat pemberhentian kereta. Mereka turun dan menunggu. Tak lama setelahnya,
datang sebuah mobil klasik mewah yang menjemput mereka. Bond akhirnya sampai di tujuan, yaitu rumah mewah yang sangat luas. Bond dijadwalkan akan bertemu dengan pimpinannya jam 4 sore. Bond diantarkan masuk ke sebuah ruangan yang terdapat sebuah foto dirinya, bersama ayah adopsi dan saudara tirinya. Bond dan Madeleine masuk ke sebuah ruangan gelap, dan di sini terdapat batu meteor yang menyebabkan wilayah yang dibangun ini menjadi kawah. Lalu sosok Franz kembali muncul. Dia adalah pimpinan organisasi yang diberi nama Spectre. Bond dan Madeleine dibawa ke sebuah ruangan, yang dipenuhi berbagai alat komunikasi canggih. Ternyata tempat ini adalah pusat informasi yang canggih, melebihi alat pemerintah Inggris. C yang menjadi kepala keamanan gabungan, ternyata adalah bagian dari sindikat ini. Lalu Franz memperlihatkan secara live, melalui CCTV-nya, yang mana M sedang memberikan pesan terakhir kepada semua anggota MI6. Di sini terungkap bahwa, kebencian Franz kepada Bond, dimulai sejak ketika ayahnya mengadopsi Bond dan meminta Franz menjadi kakaknya. Franz membunuh semua wanita yang ada di sekeliling Bond, termasuk M. Kemudian Franz memperlihatkan rekaman, ketika ayah Madeleine melakukan bunuh diri. Karena sedang melihat rekaman tersebut, Bond tidak menyadari bahwa di belakangnya ada yang memukul kepalanya, dan membuat Bond pingsan. Begitu Bond sadar, Bond sudah berada di sebuah ruangan dan terikat di kursi. Franz berencana akan mengebor bagian kepala dan mata Bond, agar Bond kehilangan ingatannya. The first probe will play with your sight. Bor pertama masuk ke bagian pelipis sebelah kanan Bond. Madeleine bertanya kepada Franz, mengapa ia melakukan ini. Franz menjawab, bahwa ia iri akan kasih sayang yang diberikan kepada Bond. Sambil kesakitan, Bond bertanya kepada Franz, apakah ia membunuh ayah mereka? Franz pun menjawab, ya. Di samping itu, Bond berusaha untuk melepaskan jam tangan pemberian dari Ki. Terlihat juga, bor yang kedua akan masuk pada bagian pelipis kiri Bond. Madeleine yang tak tega, segera menghampiri Bond. Bond meminta Madeleine mengambil jam tangannya. Bond berbisik kepada Madeleine, 1 menit lagi. Ketika sudah hampir 1 menit, Madeleine melempar jam itu ke arah Franz. Dan jamnya meledak. Akibat kejadian tersebut, Bond berhasil kabur keluar dari tempat itu. Bond menembaki pasukan keamanan di sana. Dan adegan tembak-menembak pun terjadi. Bond dan Madeleine pergi menggunakan helikopter menuju kembali ke London. Sesampai di London, Bond bertemu dengan M dan Ki. Mereka berencana menggagalkan proses pengaktifan jaringan intelijen ke 9 negara, yang dijadwalkan akan terjadi dalam beberapa jam lagi. Madeleine pun memutuskan untuk berpisah dengan Bond. M dan Bond pergi dengan menaiki mobil yang sama. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh mobil lain, hingga membuat Bond pingsan. Beruntung M berhasil meloloskan diri, dan bergabung kembali dengan mobil yang dinaiki Ki. Bond yang pingsan, dibawa ke depan kantor MI6 selamanya, oleh para penculik. Bond yang ternyata hanya pura-pura pingsan, berhasil membunuh 2 orang yang menangkapnya. Bond masuk ke dalam gedung itu, dan mencari, siapa sosok yang masih mengejarnya. Ternyata, Franz masih hidup. Franz telah menyekap Madeleine di sana. Diketahui pula, bahwa gedung itu telah dipasangi bom oleh Franz. Bond harus menyelamatkan Madeleine dalam waktu, kurang dari 3 menit. Setelah Bond bersusah payah mencari Madeleine dan hampir putus asa, akhirnya ia menemukan Madeleine diikat di lantai paling atas bersama bom. Dikarenakan waktu sudah mepet untuk Bond kembali turun, akhirnya Bond dan Madeleine memutuskan untuk terjun bebas dan tersangkut di jaring-jaring tali, yang entah kapan dipasang. Lanjut, Bond berhasil keluar gedung bersama Madeleine. Sebelum bom meledak, Bond dengan menaiki perahu, kabur bersama Madeleine. Penting untuk diketahui, kalau gedung kantor lama Bond ini terhubung dengan sungai, di bagian bawahnya. Di sisi lain, M berhasil menahan C yang telah merencanakan misi kejahatan.
Namun sial, ketika C akan memberontak kabur, C akhirnya terjatuh dari atas gedung, dan tewas. Kembali ke Bond, yang melihat Franz berada di helikopter. Bond mencoba menembak helikopter tersebut beberapa kali, sampai akhirnya mesin helikopter terbakar dan jatuh di sebuah jalan di tengah-tengah kota. Bond yang melihat Franz sudah tidak berdaya, berniat menembaknya. Namun sebelum menembak, Bond berpikir bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Bond lebih memilih bersama Maitland dan menyampingkan egonya. Bond akhirnya mengundurkan diri dari MI6 dan menjalani hidup damai bersama Maitland. M mendatangi Franz, dan atas nama pemerintah Inggris, ia menangkap Franz. Di akhir cerita, terlihat Ki yang sedang sibuk di kantornya, tiba-tiba Bond datang. Bond ternyata cuma mampir untuk mengambil mobil klasik legendarisnya, dan pergi bersama Maitland. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat seru kan, aksi barbar James Bond. James Bond selalu saja mendapatkan wanita cantik di setiap aksinya. Apakah kali ini James Bond akan benar-benar pensiun dari MI6? Nantikan kisah James Bond selanjutnya. Hanya di Telling Movie Channel.